Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengemas dan memproduksi program ini sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Pijar TV terkait topik-topik yang spesifik seputar iman Kristen. Bagi saudara yang ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan di program ini, saudara bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang menarik yang tentunya harapan saya akan memberkati saudara sekalian. Pada kesempatan ini topik pembahasan kita adalah masalah penguasaan diri. Ada pepatah yang mengatakan demikian, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita bertanya, di bagian mana dari diri kita yang menjadi musuh tersebut? Ternyata jawabannya adalah penguasaan diri. Kenapa? Karena penguasaan diri adalah sebuah peperangan melawan diri sendiri. Banyak kegagalan manusia yang disebabkan oleh kegagalan untuk menguasai dirinya sendiri. Entah dia seorang pelajar, artis, bisnismen, pemimpin, tidak terkecuali siapapun. Jadi sekarang definisinya apa nih? Apa definisi penguasaan diri? Kalau kita membaca Alkitab, definisi penguasaan diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan kehendak, pikiran, dan perasaannya sesuai dengan kehendak, pikiran, dan perasaan Kristus. Itulah definisi pengendalian diri atau penguasaan diri dari Alkitab. Jadi penguasaan diri dapat dilihat dari dua aspek. Yaitu yang pertama, kesanggupan kita mengendalikan gejolak yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Yaitu apa? Keinginan. Coba kita baca dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebetulnya keinginan itu timbul dari adanya pengetahuan. Kalau kita mau flashback ke belakang, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu ketika Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan, sejak itulah manusia dikuasai oleh keinginannya sendiri. Bahkan seberapa banyak dari kita kalau berdoa selalu berdoa untuk keinginan kita. Dan bukan keinginan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa dalam setiap doa kita, kadang kita memohon atau menginginkan apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita butuhkan. Memang beda-beda tipis antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Banyak sekali keinginan duniawi yang akan menyeret kita kepada kesesatan. Tadi Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan duniawi itu bukan berasal dari Allah. Keinginan duniawi itu bisa berupa keinginan mata, yaitu keserakahan. Keinginan daging, yaitu hawa nafsu. Dan keangkuhan hidup, yaitu dosa kesombongan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertanggung jawab untuk tetap menguasai diri kita di tengah godaan dunia. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7a, dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua dari penguasaan diri adalah kesanggupan mengendalikan reaksi kita terhadap serbuan apapun yang datang dari luar atau dari lingkungan kita. Melalui apa?
melalui mata dan telinga. Tadi aspek pertama yang timbul dari diri kita. Aspek kedua, bagaimana kita merespon hal-hal yang timbul dari lingkungan kita, dari luar. Jadi aspek kedua ini berbicara mengenai bagaimana reaksi atau respon kita terhadap sesuatu yang terjadi yang berasal bukan dari diri kita, melainkan dari luar diri kita. Misalnya begini, ada orang yang berbuat sesuatu yang menyakitkan hati kita. Nah, bagaimana respon kita terhadap orang tersebut? Bagaimana reaksi kita terhadap tindakan orang tersebut? Apakah kita merespon dengan emosi yang negatif? Katakanlah sehingga timbul kemarahan. Ekspresi kemarahan inilah yang harusnya dapat kita kendalikan. Karena firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita tahu banyak orang jatuh dalam dosa karena tidak bisa mengendalikan amarahnya. Jadi ketika kita diserang dari luar, kita membutuhkan penguasaan diri untuk mempertahankan serangan tersebut. Alkitab menceritakan bagaimana seseorang yang takut akan Tuhan bisa jatuh dalam dosa hanya gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa menguasai dirinya. Ada di dalam perjanjian lama. Siapakah orang itu? Ia adalah seorang nasir Allah yang telah Allah rancangkan untuk penyelamatan orang Israel dari tangan orang-orang Filistin. Kita tahu semua siapa dia. Dialah Simson. Simson adalah contoh bagi kita tentang seseorang yang gagal dalam penguasaan diri. Simson gagal hanya semata-mata karena dia tidak dapat menguasai dirinya melihat kecantikan perempuan Filistin. Yang kita tahu Filistin itu adalah musuh bangsa Israel. Simson tidak dapat menguasai matanya yang membuahi keinginannya, dan keinginan itulah yang sudah melahirkan dosa. Di dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dalam nats ini, orang yang tidak mampu menahan dan mengekang dirinya digambarkan seperti kota yang roboh tembok pertahanannya. Ketika musuh-musuhnya datang menyerang, dia tidak mampu mempertahankan dirinya. Sebaliknya dia akan mudah sekali diporak-porandakan dan dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Itulah yang terjadi pada Simson. Sedangkan orang yang menguasai diri adalah orang yang mampu menahan, mengekang, dan menjaga dirinya tetap stabil di dalam batas yang wajar seturut maksud dan kehendak Tuhan. Ada dua kata ya, tetap stabil dan batas yang wajar. Tetap stabil artinya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang dapat menyimpangkan jalan hidupnya dari maksud dan kehendak Allah. Pikirannya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan. Emosinya tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan di sekitar dia ataupun perlakuan orang lain kepada dia. Keinginannya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai tren dan tawaran dunia yang menggoda. Sedangkan dalam batas yang wajar artinya dia adalah seorang manusia yang normal, yang dapat memikirkan, merasakan, dan menginginkan segala sesuatu. Namun dia dapat menahan pikiran, emosi, dan keinginannya itu dalam batas yang wajar menurut standar kebenaran. Misalnya begini, dia mungkin mempunyai rasa ingin tahu yang besar atas segala sesuatu. Tetapi dia juga menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dan tidak boleh diketahuinya, sehingga dia dapat menahan diri. Dia mungkin dapat mengalami kekhawatiran, duka cita, atau perasaan tertekan. Tetapi dia tidak akan sedemikian khawatir dan berduka cita, dan mungkin tertekan sampai hilang harapan, dan berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Katakanlah bunuh diri. Dia dapat menginginkan sesuatu, tetapi dia tidak akan sedemikian dikuasai oleh keinginannya sampai jatuh dalam dosa pemborosan, pencurian, kerakusan, percabulan, perzinahan, dan sebagainya. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan,
orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai diri tidak hanya mampu menahan dan mengekang dirinya dari segala hal yang tidak sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Tetapi lebih dari itu, dia juga dapat mengatur dan menata dirinya seturut maksud dan kehendak Allah. Dia mampu berkata tidak terhadap ketidakbenaran. Dan dia mampu berkata ya terhadap apa yang benar. Semua ini jelas bukan hal yang mudah. Diperlukan satu fokus yang tajam. Diperlukan komitmen yang kokoh. Diperlukan kedisiplinan setiap waktu. Oleh karena itu tidak mengherankan bila dikatakan bahwa orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Karena merebut kota membutuhkan pertempuran yang cukup panjang. Demikian pula penguasaan diri. Membutuhkan perjuangan yang melelahkan seumur hidup. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kita harus bisa menguasai diri dalam hal apa saja? Sebenarnya kita harus menguasai diri dalam segala hal. Seperti yang difirmankan Tuhan di dalam Titus 2 ayat 6. Saya bacakan, demikian juga orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Namun ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam penguasaan diri. Ya, di antaranya, yang pertama adalah pikiran. Kita harus dapat menguasai pikiran kita. Karena melalui pikiran kita, kita dapat menguasai tindakan kita. Satu-satunya cara untuk menguasai pikiran kita adalah dengan menundukkan pikiran kita kepada firman Allah. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, dia berkata demikian, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bisa disimpulkan bahwa apabila pikiran kita terus-menerus terisi oleh firman Tuhan, segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkendali. Artinya akan sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi, apa saja yang harus kita kendalikan? Yang pertama tadi adalah pikiran. Yang kedua adalah mulut. Coba kita lihat di Amsal 21 ayat 23. Di sini dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu penting untuk kita bisa mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yakobus mengibaratkan lidah kita ini seperti api. Coba kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kenyataannya banyak sekali masalah timbul karena perkataan yang tidak bisa kita kontrol. Jadi sebisa mungkin pergunakan dan kendalikanlah lidah kita. Gunakanlah mulut ini untuk mengeluarkan berkat dan bukan kutuk. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita kendalikan? Yaitu mata. Itu ada tertulis di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus di dalam dosa. Seberapa banyak orang Kristen gagal untuk menahan matanya dalam pornografi. Juga karena tidak tahan dalam dan silau akan kemewahan dunia yang menyeret mereka jatuh dalam dosa korupsi. Jadi kalau begitu, apa saja sih yang harusnya kita lakukan agar kita dapat menguasai diri? Saya pelajari ada paling tidak 4 hal yang perlu kita lakukan untuk kita bertumbuh di dalam penguasaan diri. Yang pertama adalah hidup di dalam roh. Kalau kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Penguasaan diri merupakan buah atau hasil karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena itu tidak peduli seberapa kerasnya kita berusaha, tanpa hikmat bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan pernah mampu untuk menguasai diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mungkin dapat menguasai diri menurut ukuran dunia, tetapi tidak menurut ukuran Allah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana agar kita dapat berbuah? Mari kita lihat jawabannya di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi untuk hidup kita menghasilkan buah, satu-satunya jalan hanya dengan tinggallah di dalam Kristus, dan biarlah firman-Nya tinggal di dalam kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mengenal panggilan dan tujuan hidup kita. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Korintus 9, dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Firman ini jelas mengatakan bahwa untuk kita dapat menguasai diri, kita harus mengerti tujuan hidup kita. Tanpa mengerti tujuan hidup, kita bagaikan petinju yang sembarangan memukul. Ketika kita mengerti tujuan hidup kita, yaitu menjadi saksi Tuhan, mewartakan kasih-Nya dalam konteks keselamatan, disitulah kita akan dimampukan untuk dapat menguasai diri. Bila kita tidak mengenal panggilan dan tujuan hidup kita secara jelas, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai tren dan tawaran dunia yang ujungnya akan menyimpangkan arah hidup kita. Kita akan mudah dihanyutkan oleh arus rutinitas yang terus berputar. Kita mungkin disibukkan oleh berbagai tugas setiap hari, tetapi semua itu hanya membawa kita berputar-putar di tempat, tanpa kemajuan sedikit pun ke arah tujuan hidup yang Allah tetapkan bagi kita. Akhirnya kita mengalami kebosanan dan kejenuhan dalam menjalani hari-hari hidup kita. Sebaliknya, bila kita mengenali panggilan dan tujuan hidup kita secara jelas, kita akan dapat mengenal prioritas hidup kita. Kita akan dapat berkata tidak kepada segala hal yang tidak sesuai dengan panggilan dan tujuan hidup kita. Sehingga kita dapat berfokus kepada segala hal yang selaras dengan panggilan dan tujuan hidup kita. Yaitu apa? Yaitu nilai-nilai kekekalan dan bukan nilai-nilai sementara. Karena itu penting bagi kita untuk sungguh-sungguh berupaya mencari, mengenali, dan menyadari secara jelas apa panggilan dan tujuan Allah atas hidup kita. Bukan saja yang umum, tapi juga yang khusus. Coba saudara luangkan waktu mencari apa rencana Allah dalam hidupmu. Dan yang ketiga, merenungkan dan menghidupi firman-Nya. Kalau kita buka dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca saja, tapi kita harus merenungkan dan melakukan di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen gagal dalam menguasai diri hanya karena mereka tidak mau untuk menjadi pelaku firman dan hanya sebagai pendengar. Kalau kita buka di dalam Matius 7 ayat 24 dan 25 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Kita tidak akan pernah menjadi orang yang bijaksana apabila kita hanya mendengar firman Tuhan dan tidak mau melakukan dalam hidup kita. Orang bijaksana adalah orang yang membangun rumah kehidupannya di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan. Sehingga ketika tawaran dunia datang melanda rumah kehidupannya, dia akan dapat menguasai dirinya untuk tidak terhanyut dalam arus gelombang dunia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, memiliki komitmen. Komitmen adalah langkah atau tindakan yang dilakukan dalam suatu proses keterikatan kepada sesuatu. Komitmen berbicara mengenai adanya kesetiaan atau loyalitas dari diri kita untuk mencapai sesuatu. Tindakan ini adalah tindakan sepenuh hati untuk mengasihi Allah dalam segala keberadaannya dan menyerahkan kehidupan kita kepada Allah sepenuhnya. Komitmen dimulai dari perubahan secara radikal, yang dimulai dari pertobatan secara sungguh-sungguh. Komitmen juga mengandung konsekuensi, yaitu di dalam setiap perubahan pasti ada resiko. Memiliki komitmen adalah hal yang penting untuk kita dapat menguasai diri. Tanpa ada komitmen, penguasaan diri hanyalah berupa slogan. Komitmen juga berarti mendisiplinkan diri kita untuk senantiasa berfokus kepada panggilan dan tujuan Allah atas hidup kita. Berkomitmenlah pada kebenaran yang Allah nyatakan dan berjuanglah untuk merealisasikannya dalam tindakan nyata. Akhirnya kita perlu menyadari bahwa penguasaan diri merupakan sebuah proses yang harus kita perjuangkan secara terus-menerus dari hari ke hari seumur hidup kita. Keberhasilan dalam menguasai diri pada hari ini tidak menjamin keberhasilan dalam menguasai diri pada esok hari. Karena itu kita harus terus bersandar pada bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dan juga terus waspada terhadap berbagai pengajaran atau tren dan godaan dunia yang menyesatkan. Dan kita harus terus berjuang untuk memiliki komitmen dan mendisiplinkan diri kita dalam segala hal seturut maksud dan kehendak Allah atas hidup kita. Itulah komitmen. Oleh karenanya, milikilah komitmen hari ini juga untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kiranya pemahaman kita tentang penguasaan diri dapat membawa kita untuk terus hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Dan ingat, orang yang tidak dapat menguasai diri bagaikan kota yang roboh temboknya. Nantikan pembahasan topik-topik menarik lainnya hanya di program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara telah menyaksikan program Merangkai Nilai Kehidupan. Kiranya program ini dapat membantu kita semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bertanya atau didoakan, silahkan kirim SMS dan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Tim Pijar TV rindu melayani saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengabaran Injil melalui siaran televisi Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Mari bersama kita menyebarkan kebenaran firman hingga ke seluruh pelosok negeri. Salam terang bagi Indonesia.